Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang analisis permasalahan kelompok usaha emping jagung Kota Malang. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Surya Adi Pratama, yang kedua Risma Maliatu Zakia, yang ketiga Rebecca Selin Abgar, yang keempat Delmi Afria Putri, dan yang terakhir Muhammad Afif Naufal Siregar. Poin-poin dalam presentasi kami yang pertama adalah latar belakang, yang kedua rumusan, tujuan, dan metode, yang ketiga pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama latar belakang, keberadaan UMKM tidak dapat dihapuskan ataupun dihindarkan dari masyarakat bangsa saat ini, karena keberadaannya sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat. Selain itu juga mampu menciptakan kreativitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Pengembangan UMKM menjadi sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional, mengingat kegiatan usahanya mencakup hampir semua lapangan usaha, sehingga kontribusi UMKM menjadi sangat besar bagi peningkatan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Di Malang, banyak berkembang industri dengan jenis olahan dan skala usaha yang beragam, sehingga Malang merupakan tempat tumbuhnya berbagai macam bentuk industri yang salah satunya emping jagung, yang ada di Kota Malang yang letaknya di Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang, terdaftar jumlah pengusaha emping jagung sebanyak 14 unit. Industri ini mengolah bahan baku jagung menjadi emping jagung. Jenis usaha inilah yang menjadi produk unggulan Kota Malang. Usaha emping jagung ini sangat berpotensi untuk meningkatkan perekonomian rakyat karena pada dasarnya jagung merupakan komoditi tanaman pangan yang sangat mudah untuk dibudidayakan sepanjang musim, baik di musim penghujan maupun di musim kemarau, yang terpenting kebutuhan airnya tercukupi. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh kelompok usaha emping jagung dalam pengembangan usahanya. Hal inilah yang menjadi pertimbangan kami untuk melakukan penelitian ini. Permasalahan yang paling mendasar dihadapi oleh pelaku UMKM ini meliputi SDM yang kurang memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan usahanya, memiliki permasalahan dalam permodalan, kurangnya sarana dan prasarana, serta kurangnya akses pemasaran produk. Beberapa permasalahan di atas inilah yang memerlukan perhatian yang lebih dari pemerintah daerah Kota Malang, khususnya Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang agar UMKM dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih baik. Keberadaan UMKM ini perlu dikembangkan karena pengembangan ini akan berpengaruh penting terhadap peningkatan perekonomian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rumusan, tujuan, dan juga metode penelitian yang kami gunakan dalam mengidentifikasi permasalahan dan pengembangan UMKM emping jagung pada Kota Malang. Yang pertama, rumusan masalah. Terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana aktivitas pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui fasilitas pihak eksternal dan potensi internal pada kelompok usaha emping jagung. Yang kedua, apa saja permasalahan yang timbul dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang dilakukan oleh kelompok usaha emping jagung. Rumusan masalah yang terakhir adalah bagaimana cara mengatasi permasalahan dalam pengembangan UMKM pada kelompok usaha emping jagung. Selanjutnya, tujuan penelitian. Terdapat 3 poin penting dalam tujuan penelitian kami. Yang pertama adalah untuk mengetahui mekanisme pola pengembangan UMKM, baik melalui fasilitasi pihak eksternal maupun potensi internal pada kelompok usaha emping jagung di Kota Malang. Poin yang kedua adalah untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam proses pengembangan UMKM, terutama UMKM emping jagung di Kota Malang. Dan yang terakhir, selain mengidentifikasi, juga untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dari pengembangan UMKM tersebut. Metode penelitian. Pada penelitian kami, metode pengumpulan data yang kami gunakan adalah metode kualitatif, di mana data dan informasi yang kami kumpulkan berasal dari jurnal dan artikel yang berkaitan dengan topik permasalahan dalam makalah, yaitu mengenai pengembangan UMKM. Sedangkan untuk metode analisis data yang digunakan adalah menganalisis data dan teks yang mengumpulkan datanya dilakukan dengan pengolahan data untuk dapat mengidentifikasi informasi mendalam tentang permasalahan dan penanganan dalam upaya pengembangan UMKM. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengembangan usaha yang dilakukan oleh UKM Emping Jagung Kota Malang
melalui pihak internal dan juga pihak eksternal. Yang pertama, pengembangan melalui pihak internal, yaitu ada pengadaan permodalan. Jadi mayoritas pengusaha emping jagung memulai usahanya menggunakan modal dengan tabungan sendiri. Yang kedua, ada inovasi hasil produksi yang ditujukan untuk menarik daya minat masyarakat sebagai konsumen pengusaha emping jagung yang telah melakukan inovasi terhadap hasil produksinya dengan memberikan berbagai macam rasa dalam produk emping jagung agar masyarakat tidak bosan dan dapat memilih sesuai selera. Nah, inovasi ini terbukti lebih meningkatkan daya tarik masyarakat dibandingkan produksi sebelumnya yang hanya memiliki rasa original saja. Lalu, yang ketiga ada perluasan jaringan pemasaran. Jadi pengusaha emping jagung telah menggunakan internet sebagai sarana dalam memasarkan hasil produksinya, yaitu berbekal pelatihan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang serta memasarkan ke berbagai supermarket. Terus juga memasarkan ke pusat oleh-oleh Kota Malang dan juga beberapa toko yang dimilikinya. Sehingga jaringan pemasaran semakin meluas hingga ke kota-kota lainnya. Yang keempat, pengadaan sarana dan prasarana produksi. Nah, untuk awal dalam membuka usaha emping jagung, alat-alat yang digunakan sebagai proses produksi diperoleh dengan melakukan kredit ke pihak lain. Karena disebabkan mahalnya harga barang dan juga minimnya modal, karena modal didapat dari tabungan sendiri. Selanjutnya, ada pengembangan melalui pihak eksternal. Yang pertama, ada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang telah memberikan akses permodalan kepada pengusaha emping jagung yang terdiri dari dua sumber, yaitu dana yang diberikan oleh pemerintah pusat berupa dana LPDB atau Lembaga Pengelola Dana Bergulir, dan juga dana yang diberikan oleh pemerintah provinsi berupa bantuan sosial atau bansos, dan juga hibah melalui 10 koperasi wanita yang ada di Kota Malang, yang bertujuan agar masyarakat ikut peduli akan keberadaan dan fungsi koperasi. Yang kedua, dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang telah mengadakan kegiatan pembinaan dan pelatihan yang bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur bagi masyarakat terutama pengusaha emping jagung yang diadakan secara rutin setiap bulannya dalam setahun, seperti pelatihan produk, pelatihan IT entrepreneur, pelatihan manajerial, pelatihan bagi PNS yang akan memasuki masa pensiun. Yang ketiga, dalam meningkatkan pemasaran produk, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang telah membantu dalam mempromosikan produk UMKM dengan cara mengadakan pameran atau bazar secara gratis bagi pengusaha UMKM Kota Malang. Dan juga telah mengajak koperasi pengusaha emping jagung untuk turut serta yang dilaksanakan di tempat yang ramai dikunjungi wisatawan, seperti mal-mal yang ada di Kota Malang. Bahkan di Balai Kota Malang pernah mengadakan pameran produk UMKM. Lalu yang keempat, dalam meningkatkan perluasan jaringan pemasaran produk agar dapat mengembangkan UMKM, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang telah mengupayakan dengan mengadakan kegiatan promosi produk seperti mengadakan pameran atau bazar yang dihadiri oleh UMKM dari beberapa kota, yang diharapkan dapat memperkenalkan produk UMKM Kota Malang, terutama produk emping jagung. Karena dalam hal ini, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang tidak memiliki jaringan pemasaran produk bagi pengusaha UMKM untuk memperluas hasil produksinya. Yang terakhir, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang telah menyediakan sarana dan prasarana sebagai penunjang kemajuan UMKM seperti menyediakan sarana gratis bagi masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan pelatihan dan pameran produksi produk yang telah difasilitasi oleh pemerintah. Nah, selain itu, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang telah memberikan sarana informasi melalui website resmi Dinas UMKM dan juga pelayanan klinik UMKM sebagai sarana konsultasi bagi UMKM, terutama pengusaha emping jagung dalam mengatasi kendala dalam pengembangan usahanya. Tidak hanya itu, terdapat kendala dalam pengembangan UMKM
yang dilakukan oleh kelompok usaha emping jagung di Kota Malang. Yang pertama yaitu meningkatnya harga bahan baku. Bahan baku merupakan bahan pokok yang digunakan dalam mengolah suatu jenis bahan menjadi produk yang dapat dihasilkan dengan kreativitas dan inovasi semaksimal mungkin. Kenaikan harga bahan baku ini tentu saja mempengaruhi harga penjualan, apalagi bahan baku diperoleh dari suplai, sehingga mereka memerlukan biaya yang lebih dibandingkan jika mendapatkan bahan baku dari kebun sendiri. Inilah yang menjadi kendala karena mereka hanya akan mensuplai bahan baku sesuai budget yang mereka miliki. Otomatis, produksi yang dihasilkan akan terbatas, padahal permintaan pasar cukup banyak. Yang kedua, sumber daya manusia yang terbatas. Sumber daya manusia adalah aspek terpenting dalam melakukan usaha. Dari hasil penelitian, mayoritas ilmu pengetahuan serta keterampilan diturunkan dari generasi sebelumnya. Oleh karena itu, dari segi kreativitas mereka kurang bisa mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Ada pula yang ketiga yaitu permasalahan dalam permodalan dan yang terakhir meningkatnya harga bahan baku. Selanjutnya adalah cara menghadapi masalah yang dihadapi. Yang pertama ada perluasan pemasaran produk. Dalam hal ini, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang telah memberikan sarana dan pemasaran produk yaitu dengan mengadakan kegiatan promosi produk. Yang kedua ada penyediaan sarana dan prasarana. Dinas KUKM Kota Malang menyediakan sarana dan prasarana dengan cara memberikan tempat secara gratis sebagai pelatihan bagi masyarakat yang ingin melakukan usaha. Selain itu, dalam pemasaran, kegiatan seperti bazar atau pameran untuk hasil produk UMKM juga disediakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang yang bekerja sama dengan UMKM yang berada di kota-kota lain. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas bab 3 mengenai penutup yang berisi tentang kesimpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan peneliti menarik 3 kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas yang dijalankan untuk mengembangkan UMKM emping jagung ada 2 macam, yakni pengembangan melalui pihak internal dan eksternal. Untuk pengembangan internal sendiri, terdapat 4 poin penting, yaitu pengadaan permodalan, inovasi hasil produksi, perluasan jaringan pemasaran, dan penadaan sarana dan prasarana produksi. Sedangkan untuk pihak eksternal, yakni dari pihak Dinas Koperasi dan UKM, turut membantu dalam menjalankan UMKM maupun menyediakan sarana dan prasarana bagi UMKM emping jagung. Yang kedua, dalam pengembangan UMKM pasti tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi. Begitu juga dengan UMKM emping jagung. Ada beberapa masalah yang perlu dihadapi, di antaranya sebagai berikut: meningkatnya harga bahan baku, sumber daya manusia yang terbatas, permasalahan dalam permodalan, kurangnya sarana dan prasarana, dan kurangnya akses pemasaran produk di Kelurahan Pandanwangi. Dan kesimpulan yang terakhir, nomor 3, yakni tindakan untuk mengatasi permasalahan dalam pengembangan UMKM harus dilakukan, terutama pada UMKM emping jagung. Untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut, usaha ini melakukan beberapa solusi, di antaranya perluasan pemasaran produk dan penyediaan sarana dan prasarana. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Untuk lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.